Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Dufi Ayu dengan NIM 2108101020038. Di sini saya akan menjelaskan materi UTS Pendidikan Pancasila. Pertama, urgensi pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bertujuan untuk menambah wawasan para pembaca agar memiliki motivasi bahwa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan berkaitan erat dengan peran dan kedudukan serta kepentingan warga negara sebagai individu, anggota keluarga, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara Indonesia yang terdidik, serta bertekad dan bersedia untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari, serta mengembangkan potensi individu mereka sehingga memiliki wawasan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan yang memadai dan memungkinkan untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan berkontribusi penting menunjang tujuan bernegara Indonesia. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan secara sistematik adalah untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan berkaitan dan berjalan seiring dengan perjalanan pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Sejarah bangsa Indonesia. Perlu diketahui sejarah bangsa Indonesia. Nama Indonesia sendiri baru digunakan pertama kali saat Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928. Jauh sebelum itu, wilayah yang kini disebut Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Nusantara. Berbagai kerajaan berada dalam wilayah Nusantara ini. Nusantara hampir tidak pernah luput dari penjajahan bangsa asing. Sumber daya alam yang melimpah menjadi incaran. Bangsa Portugis di tahun 1909 berhasil menguasai wilayah Malaka, Ternate, dan Madura. Salah satu perlawanan yang dilakukan adalah dari Fathahillah dari Demak yang berhasil merebut Sunda Kelapa dari Portugis, yakni pada tahun 1602. Setelah Portugis, Belanda kemudian ke wilayah Banten dalam pimpinan Cornelis de Houtman. Saat itu, Belanda ingin membentuk VOC dan menguasai rempah-rempah Indonesia. Dalam membentuk VOC ada beberapa perjanjian yang harus ditaati oleh Belanda seperti Perjanjian Bongaya hingga Perjanjian Giyanti. Setelah VOC dibubarkan, Belanda akhirnya menunjuk Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Di masanya, ia memperkerjakan paksa masyarakat di Pulau Jawa bekerja untuk membuat jalur Anyer Panarukan. Belanda menguasai Indonesia selama kurang lebih 350 tahun, hingga akhirnya Jepang masuk ke Indonesia dan menyerang Belanda hingga menyerah tanpa syarat. Pemerintahan Jepang berakhir setelah 3,5 tahun menjajah dan berakhir ketika tentara sekutu kalah pada Perang Dunia Kedua. Selain itu, dua kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dibom oleh tentara sekutu. Mengetahui Jepang kalah, kemudian dibentuklah Badan BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Setelah mendengar kekalahan Jepang pada 14 Agustus 1945, golongan muda mendesak agar golongan tua cepat melakukan proklamasi kemerdekaan dalam sejarah Indonesia. Proses kemerdekaan terjadi peristiwa Rengas Dengklok, yakni peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta oleh golongan muda untuk mempercepat pelaksanaan proklamasi. Setelah kembali ke Jakarta, Soekarno dan Hatta mulai menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maida dan dibantu oleh Ahmad Subarjo dan disaksikan oleh Soekarno, Dia, Sudiro, dan Sayuti Melik. Teks proklamasi pun akhirnya dibacakan pada 17 Agustus 1945. Sejarah Indonesia setelah merdeka ialah mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara Republik Indonesia yang akhirnya dikenal masyarakat sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, dasar negara Indonesia. Setiap negara pasti memiliki dasar negara, di mana dasar negara ini digunakan sebagai pandangan hidup, sikap hidup, dan juga sebagai sumber tata tertib hukum dalam suatu negara. Jika sebuah negara tidak memiliki dasar dan tujuan, maka negara tersebut tidak akan menjadi negara yang sejahtera dan mengalami kemajuan. Seperti yang sudah diketahui, dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Dalam hal ini, Pancasila merupakan dasar falsafah atau filosofi masyarakat Indonesia. Selain itu, Pancasila juga bisa disebut sebagai identitas bangsa Indonesia yang memiliki lambang burung Garuda.
Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan pada 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila sebagai keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Tanggal tersebut dipilih karena Presiden Soekarno menyampaikan pidato berjudul Lahirnya Pancasila. Di samping itu, Pancasila juga digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih tepatnya, bentuk ringkasan yang ada pada ringkasan dari Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang mana setiap sila berisi tentang tujuan negara Indonesia yang sesungguhnya. Beberapa poin penting dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dunia, dan keadilan sosial. Ungkapan ini mirip dengan Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. 4. Pancasila sebagai ideologi. Ideologi merupakan suatu ide atau gagasan. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh Anthony Destotte de Tracy pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan sains tentang ide. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu secara umum dan beberapa arah filosofis atau sekelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Tujuan utama di balik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak, tidak hanya sekedar pembentukan ide, yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Secara implisit, setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi walaupun tidak diletakkan sebagai sistem berpikir yang eksplisit. Pancasila sebagai ideologi berarti Pancasila merupakan landasan atau ide atau gagasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan suatu negara, mengatur bagaimana suatu sistem itu dijalankan. Visi atau arah dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta nilai keadilan. Visi atau arah dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta nilai keadilan. Seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.